Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Selamat datang kembali adik-adik. Semoga masih tetap semangat. Jangan patah semangat dulu karena kita baru saja memasuki bab yang ketiga. Artinya masih banyak bab menarik lainnya yang menanti kehadiran kalian. Baiklah, pada bab yang ketiga ini yaitu tentang transportasi membran sel. Ada 4 macam proses yang akan kita pelajari. Yang pertama, difusi. Nah, difusi ini adalah proses perpindahan zat terlarut dari zat terlarut berkonsentrasi tinggi ke rendah, baik dengan membran maupun tanpa membran. Yang kedua, osmosis. Osmosis adalah proses perpindahan pelarut dari pelarut berkonsentrasi tinggi ke rendah melalui membran semi permeabel. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar tentang plasmolisis, yaitu proses keluarnya air dari dalam sel ke luar sel sehingga sel mengerut. Dan yang terakhir, turgor. Nah, turgor itu proses masuknya air dari luar sel ke dalam sel sehingga sel membengkak. Ada 4 macam percobaan dalam praktikum transportasi membran sel ini. Yang pertama, difusi. Difusi menggunakan zat terlarut berupa bubuk KMNO4. Yang kedua, osmosis dengan menggunakan preparat Solanum tuberosum atau kentang. Yang ketiga, plasmolisis dan turgor secara makroskopis juga menggunakan preparat kentang. Dan yang terakhir itu yang keempat, yaitu plasmolisis dan turgor secara mikroskopis dengan menggunakan preparat Royo de Scaler atau daun Adam Hawa. Sekarang kita akan praktikum difusi. Difusi itu adalah perpindahan zat terlarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, baik dengan membran maupun tanpa membran. Alat yang digunakan dalam praktikum difusi, tabung reaksi, dan rak tabung reaksi. Sedangkan bahan yang digunakan dalam praktikum difusi, aquades, bubuk KMNO4 yang bertindak sebagai zat terlarut, dan kertas buram yang bertindak sebagai membran. Proses pengerjaan diawali dengan menuangkan aquades ke dalam tabung reaksi sampai penuh. Kemudian letakkan sedikit bubuk KMNO4 di atas kertas buram. Lalu kertas buram letakkan di atas tabung reaksi yang telah diisi aquades. Tunggu sampai bubuk KMNO4 larut ke dalam aquades. Jadi, kalian bisa lihat bubuk KMNO4 telah larut ke dalam aquades. Karena aquades ini dia memiliki konsentrasi zat terlarut yang lebih rendah daripada bubuk KMNO4. Baiklah adik-adik, kakak lanjutkan dengan memperkenalkan alat dan bahan yang akan digunakan pada percobaan osmosis. Alat yang digunakan pada percobaan osmosis, cawan Petri, dan pisau. Sedangkan bahan yang digunakan pada percobaan osmosis, kentang, NaCl, larutan eosin, dan aquades. Baiklah, yang pertama, potong kentang menjadi 2 bagian. Lubangi bagian tengahnya. Jangan sampai bocor, jadi kalian perhatikan selama kalian lubangi, bagian bawahnya jangan sampai bocor. Jadi kalian potong kentangnya hingga membentuk seperti ini. Perhatikan bagian bawahnya tidak bocor. Baiklah, sediakan 2 cawan Petri. Cawan Petri yang pertama kalian beri label eosin.
Jadi tuang larutan eosin ke dalam cawan Petri ini kira-kira setengah senti. Kemudian cawan Petri selanjutnya diberi label Aquades. Jadi tuangkan Aquades juga setengah senti. Kemudian letakkan kentang yang telah kalian lubangi tadi ke dalam cawan Petri. Masukkan garam ke dalam lubang kentang. Jangan sampai garamnya masuk ke dalam cawan Petri. Jadi lakukan dengan hati-hati dan teliti. Kemudian diamkan selama 10 menit. Sambil menunggu hasil percobaan osmosis, kita lanjutkan dengan praktikum plasmolisis dan turgor. Jadi kalian bisa gunakan kentang sisa dari percobaan osmosis tadi. Jadi kentangnya itu dipotong membentuk dadu dengan ketebalan setengah senti ya, kira-kira. Ini adalah hasil kentang yang telah dipotong tadi. Masukkan ke dalam cawan Petri. Cawan Petri yang pertama diberi label larutan NaCl. Tuang NaCl sampai kentang terendam. Cawan Petri yang ini beri label Aquades. Kemudian masukkan Aquades sampai kentang terendam. Kemudian tunggu selama 10 menit. Setelah 10 menit, mari kita perhatikan perubahan yang terjadi pada kentang percobaan osmosis. Kalian bisa perhatikan pada cawan Petri eosin, zat warna eosinnya itu hanya menempel di dinding kentang, sedangkan air masuk ke dalam lubang kentang yang telah dibuat tadi. Begitu pula dengan cawan Petri berisi Aquades, airnya masuk ke dalam lubang kentang. Sekarang kita amati hasil percobaan plasmolisis dan turgor pada dua larutan yang berbeda. Jadi tekstur kentang di dalam larutan NaCl lebih lunak, sedangkan tekstur kentang di dalam Aquades lebih keras. Jadi kalian bisa rasakan sendiri perbedaannya. Tekstur kentang yang ini NaCl lunak, sedangkan Aquades keras. Demikianlah praktikum hari ini, semoga bermanfaat dan tetap semangat ya adik-adik. Jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasi sehingga kalian tidak akan ketinggalan video praktikum bab selanjutnya. Terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.